sampai sekarang itu. Ya, kalau yang Israel Yahudi pasti akan. Sebenarnya teman-teman kita Muslim juga makhluk. Boleh. Boleh makhluk dari dewi ini. Ya. Jadi tadi memang ada pembusukan ya. Jadi kalau banjir besar biasanya termasuk kata-kata itu bermunculan. Jadi kita ingat aja loh, kalau hujan lebat itu kan bunyi kata-kata di mana-mana kan. Dan pada saat itulah kata itu bertelur. Bertelur. Sudah pernah ngamati kata belum? Belum. Bapak Ibu ini ya. Jadi kata itu biasanya kalau bunyi itu tidak boleh melawan temannya. Kalau dia buat bunyi yang berbeda dengan temannya, dia akan dikeroyok dan mati. Jadi bunyinya itu mesti sama, seirama begitu. Berarti nada do semua gitu. Nadanya sama. Lah, pasti nggak percaya. Coba nanti kalau hujan, ya, kalau hujan coba dengarkan. Lihat suaranya sama. Kalau dia tidak sama, itu akan dikeroyok oleh temannya. Masalahnya di sini. Nggak boleh berbeda. Awal tempatnya kan beda sedikit. Menyusup samakan suara. Katanya cuma suara satu. Tapi itu binatang yang rendah hati. Ya, kata itu binatang yang rendah hati. Itu Romo dari mana tahu suara agar sama semua? Dari mana tahunya Romo? Gitu? Nah inilah Bapak ini kurang mendengar. Menurut penelitian. Jadi saya sudah tinggal di mana-mana dan biasanya kita bisa lihat itu. Nanti Bapak amati kalau di sana pas hujan deras, terus kemudian di rumah Bapak kayak kolam itu dia nanti bunyinya pasti sama. Kalau misalnya ada yang agak nyeleneh, terus besok ada tatar yang mati di situ. Sepertinya Pak Yantoli nggak percaya. Kurang yakin deh. Tapi coba diamati. Dan pada saat itu dia biasanya bertelur, kesempatan bertelur. Seperti ikan kalau musim banjir, ada namanya mijat. Jadi itu kesempatan dia naik, lalu kemudian ke sarang-sarang itu, dia bertelur di situ. Makanya kalau pas dapat ikan mijat itu kita senang sekali karena itu berderetan, semuanya keluar semua, dapat banyak. Nah ini kebanyakan orang kota sih jadi Nggak ketemu Mo. Jadi tulah kedua ini apa? Pembusukan besar sepanjang sungai Nil mengotori dan menulari tempat katak-katak. Akibatnya sejumlah besar katak naik ke darat dan mencari tempat-tempat perlindungan di rumah-rumah, di ladang-ladang. Jadi ada persoalan di sana. Maka ada ke kamar, loncat di mana-mana tadi, ke pemanggangan roti. Itu mau mengatakan ya seluruh tempat itu Penuhi. Dan kematian katak mendadak dan membusuk dengan cepat, akibatnya timbul penyakit menular, Bacillus anthracis. Itu yang nanti akan menimbulkan masalah. Nah nanti berkaitan dengan yang lain. Coba kita lihat tulah yang ketiga. Tulah nyamuk. Nah,
kan? Tadi kan banjir mulainya dari banjir kan? Sampai mana tadi? Oh, tidak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, jadi sebenarnya kan itu kan saling berkaitan sebab akibat ya. Ya. Tadi kan dikatakan banjir, maka timbulnya apa? Wabah nyamuk yang luar biasa. Laju perkembangan nyamuk itu sangat tinggi dipicu oleh keadaan yang mendukung meluapnya sungai Nil. Nah, itu ada persoalan di sana. Nyamuk ini memang masing-masing tempat itu berbeda-beda ya. Itu tergantung alam sekitar yang memang sangat berpengaruh. Misalnya ya teman-teman saya ini yang pergi ke Papua itu kalau kena gigitan nyamuk Papua tidak bisa diobati dengan obat yang ada di misalnya Sumatera Selatan, nggak bisa. Obatnya itu biasanya obat khusus yang dibuat dari daerah Papua. Ada satu buder itu teman saya yang sampai digigit nyamuk dan itu sudah tingkat tinggi mempengaruhi otaknya. Pada waktu itu dia kejadiannya sampai bakar uang. Jadi dia melihat uang itu kertas biasa, padahal itu uang ratusan ribu itu dibakar karena sampai di otak. Sampai di otak. Kalau kemudian di Blitar, misalnya di Blitar itu, saya bertemu dengan kasus berapa orang Katolik yang digigit nyamuk di Blitar itu, dan karena pengobatannya tidak tuntas ya. Kalau digigit nyamuk itu harus tuntas benar-benar supaya tidak sampai ke otak. Saya sekurang-kurangnya saya ketemu dengan 2 umat itu yang ketika darahnya diperiksa itu tidak ketemu, dan ternyata itu adalah dia pernah mengalami malaria, dan malarianya sampai meninggal. Wow. Kalau di Papua itu masih ada satu buder, kalau nggak salah Yesuit, satu itu menjadi kayak orang gila itu. Kadang-kadang tiba-tiba telanjang gitu. Tapi orang paham karena kalau malaria itu sudah mengganggu otak, itu sangat bahaya. Romo Sri itu saudaranya Pak Sarjono itu yang sekarang di Tanjung Sakti, kemarin ya kambuh malarianya. Untung dia sudah siap-siap bawa obat yang dari Papua itu, sehingga ketika itu dimakan ya beberapa kali selesai. Kalau tidak itu mengerikan. Saya ingat waktu Bengkulu ini kan termasuk endemi malaria. Ya. Romo Hari sama Romo Niko itu pas saya top di sini, dia kena malaria sampai tempat tidurnya itu bergoyang. Ketika menggigil itu sampai tempat tidur.